Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Eco Farming. Pada hari ini untuk menjawab permintaan dari sahabat Eco Farming sekalian terkait demplot Eco Farming pada berbagai tanaman. Saat ini kami sedang ada di demplot jagung, demplot dari produk Eco Farming dengan luas lahan 2056 meter persegi. Dengan jenis tanah Inceptisol, di mana Inceptisol itu merupakan tanah muda yang masih bisa berkembang dengan warna hitam kecoklatuaan, pH 5-7 dan bahan organik 10-30%, unsur hara sedang sampai tinggi dan produktivitas sedang sampai tinggi. Usia jagung saat ini memasuki umur 35 HST, hari setelah tanam. Tanaman jagungnya semuanya diaplikasikan menggunakan Eco Farming. Oke, untuk jadwalnya atau penggunaan Eco Farming itu kapan saja? Jadwalnya pada 5 hari sebelum tanam, pada 10 hari setelah tanam, 20 hari setelah tanam, dan 30 hari setelah tanam. Berarti mengikuti tabel anjuran ya? Iya betul, mengikuti sesuai dengan tabel anjuran yang ada pada kemasan Eco Farming. Karena kita mengikuti tabel anjuran ya, jadi kalau dihitung-hitung berarti sudah 4 kali aplikasi Eco Farming di lahan demplot ini. Komponen yang sudah terlihat dari tanaman jagung ini setelah penggunaan Eco Farming 4 kali itu apa saja ya Teh? Terlihat itu dari daunnya lebih hijau dan lebih kuat. Rata-rata pada jagung itu memasuki fase pembungaan di 42 HST dan usia panen memasuki umur 64 sampai dengan 82 HST. Pada hari ini, tepatnya tanggal 2 Maret 2022, saya kembali bersama Mbak Suci di lahan demplot jagung ini untuk mengamati ini ya Mbak, keadaan terbaru atau kondisi terbaru dari tanaman jagung yang telah menggunakan Eco Farming. Ya, jadi untuk hari ini tanggal 2 Maret 2022, tanaman jagungnya sudah berusia 77 hari setelah tanam dan sudah memasuki fase pembungaan, di mana pada akhir bulan ini akan dilakukan panen. Komponen hasil yang sudah terlihat antara yang menggunakan Eco Farming dan tidak menggunakan Eco Farming apa saja sih Mbak sejauh ini? Nah Mbak Adel, sekarang kita berada di lokasi di mana ada perlakuan P0 yang tidak memakai Eco Farming dan perlakuan P3 yang memakai Eco Farming. Di sini terlihat ya rekan-rekan, di sini ada label P0 untuk yang tidak menggunakan Eco Farming ya Mbak? Iya, jadi dia ini hanya menggunakan pupuk dasar yaitu pupuk kandang dan pupuk kimia di awal saja. Pupuk kimianya 25% seperti itu. Sedangkan yang P3 ini menggunakan pupuk Eco Farming sesuai standar aplikasi yang ada di brosur, tetapi diberi perlakuan tambahan yaitu perendaman benih. Perendaman benihnya ini juga menggunakan Eco Farming. Tapi hasilnya sangat berbeda ya Mbak ya? Iya betul Mbak Adel, yang menggunakan Eco Farming terlihat lebih tinggi dan yang ini karena hanya menggunakan pupuk dasar saja jadinya tidak terlalu besar seperti itu. Oh, jadi kalau boleh saya asumsikan sebetulnya kan untuk pupuk dasar atau permulaannya sama ya Mbak ya? Iya. Menggunakan NPK 25% dan menggunakan pupuk kandang. Hanya saja karena hanya digunakan di awal mungkin ya Mbak, jadi ibaratnya ini udah habis duluan, yang ini masih dioptimalkan oleh Eco Farming ya Mbak? Iya, betul. Bahan urayan-urayannya. Ya, mungkin untuk pembungaan ini kita cukupkan sampai hari ini. Nanti kita akan kembali lagi pada proses panen tanaman jagung ini supaya kita lihat dari segi bobot hasilnya ya. Iya betul. Selamat siang sahabat Eco Farming dimanapun berada. Pada hari ini, pada siang ini tepatnya, saya dan Mbak Suci sudah kembali ada di demplot tanaman jagung Eco Farming. Kalau untuk dari segi buah nih untuk hasil panen, apa sih perbedaan dari yang tidak memakai Eco Farming dengan memakai Eco Farming? Kalau perbedaan yang kelihatan signifikannya yaitu di besaran buahnya gitu. Jadi yang memakai Eco Farming itu cenderung buahnya besar-besar gitu.
dibandingkan dengan yang tanpa eco farming gitu. Oh, untuk panennya sih gampang sekali, tinggal diperhatikan aja ke bawah. Nah ini misalkan lihat perbedaannya, yang kanan ini menggunakan eco farming, sedangkan yang kiri ini tanpa eco farming. Nah, rekan-rekan sahabat eco farming dapat dilihat bahwa kedua tanaman ini sama-sama digunakan pupuk kimia 25% di awal pertanaman hanya sekali saja. Kemudian untuk tanaman dengan hasil buah seperti ini dilakukan pemupukan eco farming sesuai dengan anjuran di tabel pada brosur kemasan ya. Betul. Sedangkan untuk yang ini tidak digunakan eco farming, jadi hanya pemupukan kimia di awal saja ya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Berarti untuk tanaman jagung ini dari awal tanam hingga panen dibutuhkan waktu 91 hari ya Mbak? Iya, betul. Oh, untuk teknisnya mungkin bisa diulang lagi Mbak untuk bisa kembali diingatkan? Jadi teknisnya untuk semua yang ada di sini memakai pupuk kimia 25% dan memakai eco farming sesuai dengan standar aplikasi yang sudah tertera di brosur. Dan ditambah perendaman benih memakai eco farming juga di awal pada saat sebelum tanam. Seperti itu. Baik sahabat eco farming dimanapun berada, saya Deliani Saputri bersama rekan saya Suci Ramadanti, kami dari tim agronomis eco farming mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang konsisten menggunakan eco farming, dan semoga video pertanaman demplot jagung eco farming ini dapat menjadi referensi dan Bermanfaat untuk Bapak Ibu. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.